Matius 13 ayat 24 sampai pada ayat yang ke-30. Hari ini saya memberi temanya adalah bertumbuh dan berbuah meskipun dihambat. Ya, kita baca bersama-sama hitungan 1 sampai 3. 1, 2, 3. Yesus suatu perumpamaan lain kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang tidak baik di ladang, yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih di lalang di antara gandum itu. Lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, tampak juga lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan lalang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah tuannya supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu akan tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkan keduanya tumbuh bersama sampai pada masa menuai. Pada waktu itu akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungnya. Nah, hari ini Tuhan membentangkan satu perumpamaan, yaitu perumpamaan apa? Ya, gandum dan lalang. Ya, Tuhan membentangkan satu perumpamaan, yaitu gandum dan lalang. Nah, sekali lagi, ya, penabur ini bicara siapa? Penabur ini bicara Tuhan Yesus. Sesudah Tuhan Yesus ada siapa? Ada rasul-rasul. Sesudah rasul-rasul tidak lagi, ada hamba Tuhan. Ya. Nah, lalu benih ini bicara tentang apa? Adalah firman kebenaran. Tapi hari ini kita membaca ada dua benih. Oke? Benih yang pertama adalah benih gandum dan disebut benih yang baik. Ini bicara tentang ajaran yang baik, ajaran yang sehat. Ini bicara tentang berita kerajaan surga. Ya, ini bicara tentang ajaran Tuhan Yesus Kristus. Ini ajaran yang sehat. Ya. Lalu kedua dikatakan benih yang tidak baik. Itu benih apa? Apa? Lalang. Lalang ini menggambarkan tentang apa? Benih ini menggambarkan tentang apa? Ajaran sesat. Nah, ajaran sesat itu akan menjadikan kita menjadi musuh Allah. Ya. Dan gandum ini bicara tentang siapa? Tentang orang-orang percaya yang hidup di dalam pola kerajaan surga. Orang-orang yang hidup sempurna seperti Bapa di surga. Orang-orang yang hidup serupa dengan Kristus. Nah, Tuhan Yesus hari ini memberikan perumpamaan ini. Dan ini menghubungkan dengan hidup kita. Bagaimana orang-orang percaya ada di tengah-tengah orang-orang jahat. Ya. Bagaimana iman kita? Apakah iman kita akan terpengaruh? Apakah iman kita akan ikut tercabut dengan orang-orang jahat? Artinya apa? Banyak orang ketika dia ada di tengah-tengah orang jahat, ya, seharusnya dia harus mengubah orang-orang jahat itu dan menjadi orang-orang baik. Tetapi kebanyakan ketika kita ada di tengah-tengah orang jahat, kita justru diubah oleh orang-orang jahat. Untuk apa? Menjadi orang jahat. Contoh, kita ada di tengah-tengah orang perokok. Kita ditawarkan rokok. Seharusnya apa? Kita tolak. Oke? Ya, kita tolak. Lalu kita mengajarkan mereka bahwa rokok itu tidak baik. Apa dampaknya? Bisa kena penyakit jantung, bisa kena penyakit paru-paru, dan penyakit yang lain.
Kita misalnya ada di tengah-tengah orang peminum, pemabuk. Lalu kita diajak untuk minum bersama-sama. Apa yang harus kita lakukan? Tolak. Kenapa? Minum itu, kalau kita minum miras terlalu banyak, ya, apa yang berdampak kepada hidup kita? Kita bisa kena sakit jantung. Ya. Karena apa? Alkohol itu mengandung panasnya luar biasa. Jadi bisa membakar fungsi jantung kita. Ya. Kita ada di tengah-tengah orang-orang yang penzina. Kita diajak untuk bersetubuh dengan wanita-wanita lain. Atau kita ada di tengah-tengah orang yang melakukan cabul. Atau melakukan seks sesama jenis. Ketika kita diajak, apa yang kita harus lakukan? Tolak. Mengapa? Dampaknya apa? Kita bisa kena penyakit HIV. Ya, kita bisa kena penyakit bermacam-macam. Dari mana sumber penyakit itu? Kepada orang yang kita berhubungan intim. Nah, itu sebabnya Tuhan Yesus katakan, gandum itu orang percaya yang hidup dalam pola kerajaan Allah, mereka harus tetap bertumbuh dan berbuah meskipun dihambat. Siapa yang menghambat kita? Musuh-musuh kita. Siapa musuh-musuh kita? Adalah orang-orang jahat. Kenapa mereka menjadi jahat? Karena mereka menerima ajaran-ajaran sesat. Nah, ajaran-ajaran sesat itu bersumber dari siapa? Dari setan, dari iblis. Dan iblis memakai orang-orang yang sudah dimenangkan untuk menyebarluaskan apa? Ajarannya. Ya. Menyebarluaskan ajarannya. Ya. Apakah kita harus menghindar dengan orang-orang jahat? Apakah kita harus mengusir orang-orang jahat? Tuhan Yesus bilang apa? Biarkan saja mereka ada bersama-sama dengan kita, tumbuh bersama-sama dengan kita. Tapi yang membedakan lalang yang menggambarkan orang jahat dengan gandum yang menggambarkan tentang kita sebagai orang-orang percaya, apa bedanya? Ya, kalau gandum itu bertumbuh dan berbuah. Kalau lalang itu bertumbuh tapi tidak berbuah. Berbuah itu bicara apa? Bertumbuh dalam hidup. Ya, berbuah itu bicara apa? Bicara karakter. Bicara mental. Karakter kita adalah karakter kerajaan. Karakter kita adalah karakter Bapa di sorga. Mental kita adalah mental sorga. Mental kita adalah mental yang sama dengan Bapa di sorga. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ada dua yang harus kita lakukan. Bagaimana gandum atau kita sebagai orang percaya mengubah lalang atau orang-orang jahat ini menjadi orang baik. Bagaimana kita bisa mengubah mereka? Kita harus mengajak mereka. Kemana? Ke rumah Tuhan. Kita harus sampaikan firman. Kalau lihat teman kita, saudara kita, mereka berbuat dosa, mereka berbuat kejahatan, kita harus menegurnya. Nah, kita harus mengajarkan mereka tentang kebenaran dari sorga. Kita ajak dia doa, kita ajak dia baca Alkitab, kita mendoakan dia sehingga dia diubah menjadi orang baik, orang percaya, dan dia bisa hidup dalam pola kerajaan Allah dan hidupnya bisa berbuah menjadi buah yang manis dan buah yang enak, dinikmati oleh orang. Yang kedua, kalau kita sudah mengajak dia tapi dia nggak bertobat, kita sudah mengajak dia tapi dia nggak berubah, apa yang harus kita lakukan? Kita biarkan. Sampai kapan? Sampai kedatangan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena nanti Tuhan Yesus datang, para malaikat akan diperintahkan oleh Tuhan Yesus mengumpulkan seluruh orang di bumi ini, baik orang baik, orang jahat, baik orang percaya maupun orang belum percaya. Dan orang-orang jahat ini akan dikumpulkan lalu dicampakkan ke dalam api
dan dihukum selama-lamanya. Jadi hari ini kita mau belajar, biarlah pola kerajaan Allah itu tumbuh dalam hidup kita dan berbuah dalam hidup kita untuk bisa menjadi gandum. Ya, kita ini ladang. Ya, benih gandum itu adalah firman Allah. Yang pertama, kita harus menerima. Menerima itu, menerima apa? Firman, supaya tertanam di dalam hidup kita. Yang kedua apa? Ya. Setelah menerima benih itu, kedua apa? Bertumbuh. Yang ketiga apa? Berakar. Yang keempat, berbuah. Yang kelima, Ya, berbuah. Apa bedanya gandum? gandum. Ya. Maaf, apa bedanya lalang? Lalang dia bertumbuh, mana berbuah. Dia bertumbuh tapi tidak berbuah. Ya. Dia bertumbuh tapi tidak menghasilkan buah. Kenapa orang Kristen akhirnya menjadi lalang? Ya, dikatakan tadi semua orang tertidur, ya. Semua orang tertidur, lalu datangnya si musuh. Lalu dia menaburkan apa? Benih sebesar Benih yang jahat, yaitu ilalang. Jadi kita kalau mau jadi gandum, jangan tidur. Orang yang tidur itu menggambarkan orang Kristen yang malas. Orang yang suka tidur itu menggambarkan orang Kristen yang bodoh. Sehingga kita dibodohin, kita diseret, ikut aja di gereja ini, ikut aja di pelayanan ini. Kita nggak tahu kalau pelayan itu adalah pelayanan menyesatkan. Ikut aja bapak ini, ikut aja ibu ini. Kita tidak tahu kalau ibu dan bapak ini bisa menyesatkan dan kita menjadi ilalang. Kita menjadi musuh. Musuh siapa? Musuh Allah. Musuh siapa? Musuh Tuhan. Kalau gandum, kalau dia sudah berbuah, sifatnya apa? Nunduk. Ya. Dan tidak banyak suara. Kalau ilalang, dia tidak bisa tapi banyak suara. Artinya apa? Gandum tidak hanya sekedar menerima, bertumbuh dan berbuah, tetapi dia melakukan. Sama-sama bilang melakukan. Ya. Kalau kita sudah melakukan, berarti kita menjadi berkat. Ya. Doa saya hari ini, mari terus kita bertumbuh dalam pola kerajaan Allah. Yang Bapa rindukan adalah hidup kita harus berbuah. Pola kerajaan Allah harus berbuah. Desi, kita semua di sini, Valeri, Israel, kita semua di sini. Ya, hidup kita harus berbuah kepada orang lain. Teman-teman kita, saudara-saudara kita harus mengalami kerajaan Allah, dan mereka harus bertumbuh dan berbuah dalam pola kerajaan Allah. Nah, doa saya hari ini, biar kita mempraktekkan, kita melakukan, dan kita hidup sempurna seperti Bapa di surga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.